Apa kalian semua udah tahu 6 tempat ibadah agama yang ada di Indonesia? Kenalin nih, kami dari kelompok Aespa KW Super bakal ngajak teman-teman semua untuk ikuti tour online ini, melihat dan mengenal 6 tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Let's go! Sebelum kita mulai, kenalan dong dengan 4 orang dari kelompok Aespa KW Super yang membuat video ini. Di sini ada Darren, ada Fernando, ada Luis, dan saya sendiri, Gaby. Nah, yang pertama, kita akan membahas tempat ibadah untuk umat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Nah, pemeluk agama Islam sendiri itu disebut dengan Muslim. Islam memiliki tempat ibadah yang dinamakan masjid. Masjid sendiri memiliki arti sebagai tempat sujud. Nama lain dari masjid adalah musola, langar, atau surau. Masjid tertua yang ada di Indonesia adalah Masjid Kuba yang bisa kalian lihat di layar. Masjid sendiri secara singkat memiliki fungsi sebagai tempat bermusyawarah, tempat berkonsultasi, dan lokasi kegiatan keagamaan seperti sholat, buka puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Penampakan Masjid Indonesia mempunyai ciri khas pada eksterior bangunannya, yakni terdapat sebuah kubah. Sedangkan di dalam masjid sendiri, umumnya terdapat dekorasi kaligrafi di dinding dan ada sebuah mimbar tempat khatib menyampaikan ceramah. Tempat ibadah atau ruang sholat tidak diberikan meja atau kursi, sehingga memungkinkan para jamaah untuk mengisi saf atau barisan-barisan yang ada di dalam ruang sholat. Masjid modern biasanya menyediakan fasilitas seperti klinik, perpustakaan, dan tempat berolahraga. Nah, sekarang kita lanjut nih ke tempat ibadah agama yang kedua, yaitu agama Kristen Katolik. Pemeluk agama Kristen Katolik menyebut tempat ibadahnya dengan nama gereja. Perbedaan antara gereja Protestan dan gereja Katolik terletak pada desain bangunannya. Gereja Katolik umumnya memiliki desain bangunan yang lebih klasik. Gereja Katolik Santo Willibrordus di Jalan Salim Fambayo, Kota Ternate, Maluku Utara, merupakan gereja Katolik pertama dan tertua di Indonesia. Gereja ini berdiri sejak abad ke-15 saat kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, gereja juga berfungsi sebagai bank makanan. Maksudnya adalah tempat untuk orang yang hidup dalam kemiskinan bisa mendapatkan makanan. Selain itu ada fungsi kedua yaitu Salvation Army, yaitu di mana umat Kristen bakal membantu sesama yang sedang menderita. Kemudian fungsi ketiga adalah bantuan untuk orang tunawisma, dan yang keempat adalah tempat komunitas seperti tempat kelas pendidikan untuk orang dewasa, sekolah minggu, dan tempat mengumpulkan amal ataupun kegiatan sosial lainnya. Lanjut kita ke tempat ibadah agama ketiga yaitu Kristen Protestan. Gereja merupakan tempat ibadah bagi agama Kristen Protestan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, gedung gereja juga berguna untuk membangun relasi antar jemaat dan masyarakat luas. Kata gereja sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni eklesia, yang berarti perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Penggunaan salib pada bagian luar bangunan jadi ciri khas dari sebuah gereja. Selain itu, gereja tradisional biasanya memiliki sebuah kubah atau menara pada bagian atas bangunan. Sedangkan pada gereja yang lebih modern biasanya memiliki variasi tata letak dan arsitekturnya. Buat teman-teman semua yang penasaran apa sih perbedaan Kristen Protestan dan Kristen Katolik, kalian semua bisa scan link YouTube yang ada di layar kalian, oke? Lanjut kita ke tempat ibadah yang keempat, yaitu tempat ibadah agama Buddha. Agama Buddha sebagai agama tertua di dunia memiliki tempat ibadah yang bernama vihara atau kuil. Vihara sebagai tempat beribadah umat Buddha berasal dari bahasa Pali India kuno yang berarti tempat tinggal atau tempat melakukan puja bakti. Fungsi vihara kurang lebih sama dengan tempat ibadah lainnya. Selain sebagai pusat keagamaan, vihara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan seperti sekolah minggu Buddhis. Yang kedua, vihara juga berfungsi sebagai tempat pertemuan atau pelantikan organisasi Buddhis. Yang ketiga adalah vihara sebagai pengembangan budaya, maksudnya seperti objek wisata. Yang keempat, itu vihara sebagai sosial kemasyarakatan. Maksudnya itu seperti kegiatan sosial seperti pembagian bansos, donor darah, waisak, dan acara keagamaan lainnya. Lanjut, kita ke tempat ibadah agama yang kelima yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu sebagai agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki tempat ibadah yang disebut dengan kelenteng. Di beberapa daerah, kelenteng kerap disebut dengan nama tongkong. Nama tersebut diambil dari bunyi lonceng saat penyelenggaraan upacara. Secara sejarah, Konghucu lahir pada tahun 551 sebelum Masehi dengan julukan Sin atau Confucius dalam bahasa Latin atau Kung Fu Se menurut ejaan Cina yang berarti Tuan Kung. Fungsi kelenteng adalah sebagai tempat ibadah. Selain itu juga sebagai tempat sumber ajaran spiritual, sebagai penanda sejarah, sebagai sumber simbol kepercayaan, dan juga sebagai pusat kegiatan sosial. Ciri-ciri kelenteng sendiri adalah di depan kelenteng biasanya terdapat tempat untuk menancapkan hiyo atau dupa dan menancapkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau biasanya disebut dengan tian.
Dan di dalam kelenteng sendiri biasanya terdapat ruang para senming atau yang disebut dengan leluhur Kongco dan Makco yang disembayangi dan dihormati oleh umat. Biasanya bangunan dari kelenteng sendiri didominasi oleh warna merah yang pekat pada tembok-temboknya. Akhirnya kita tiba di tempat ibadah yang terakhir, yaitu tempat ibadah untuk agama Hindu. Di Indonesia, Hindu adalah agama yang memiliki sejarah paling panjang daripada agama resmi lainnya. Sekedar informasi aja, nama kitab suci dari agama Hindu adalah Veda atau Weda. Tempat ibadah dari umat yang beragama Hindu ialah pura. Pura di Indonesia terkonsentrasi di Bali sebagai pulau yang mempunyai mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Nama pura tertua yang ada di Indonesia adalah Pura Mandara Giri Semeru. Fungsi pura sendiri adalah sebagai tempat ibadah, tempat untuk berkumpul, dan tempat untuk pemujaan. Ciri-ciri dari pura adalah memiliki candi dan patung yang dipercaya, bentuk bangunannya tambun, atapnya bertingkat-tingkat, puncaknya berbentuk ratna atau stupa, letak candi di tengah halaman, dan pada umumnya menghadap ke arah timur. Kebanyakan bahan candi dari batu andesit, relief timbulnya agak tinggi dan sifatnya naturali. Oke guys, pasti kalian semua udah tahu dong nama-nama tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Yuk coba kita simpulkan lagi. Yang pertama ada tempat ibadah agama Islam yang disebut dengan masjid. Yang kedua ada tempat ibadah agama Kristen, baik Kristen Protestan atau Katolik disebut dengan gereja. Yang ketiga ada tempat ibadah agama Buddha yang disebut dengan vihara. Yang keempat ada tempat ibadah agama Konghucu disebut dengan kelenteng. Dan yang terakhir adalah tempat ibadah untuk umat Hindu disebut dengan pura. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton hingga akhir di video ini. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok SPKW Super mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.